Akhir-akhir ini, kalau kita buka media sosial atau nonton berita, pasti sering lihat Bapak Presiden Prabowo bolak-balik terbang ke luar negeri. Baru-baru ini, beliau berkunjung ke Prancis menemui Presiden Macron. Pastinya, respon masyarakat macam-macam. Ada yang bingung, bahkan ada yang sinis. Waduh, negara lagi banyak urusan domestik, kok Presiden malah sering tamasya ke luar negeri, habis-habisin anggaran saja. Tapi tunggu dulu. Mari kita bedah dengan kepala dingin. Yang dilakukan Presiden di Eropa itu bukan sedang jalan-jalan sore atau bertamasya di tengah pecah konflik dunia. Beliau itu sedang memainkan trisula kedaulatan. Di tengah badai gesekan negara-negara raksasa global, Presiden sedang menenun jaring pengaman agar Indonesia tidak ikut terperosok. Kunjungan itu akan membawa pulang 3 hal konkret untuk potensi hajat hidup kita. Pertama, pemutakhiran alutsista. Kedua, investasi teknologi energi bersih. Ketiga, negosiasi ekonomi yang bikin posisi Indonesia bisa sejajar di pasar global. Manuver diplomasi Presiden Prabowo sebenarnya sangat cocok ketika menggunakan teori konstruktivisme agensial dari pemikir kontemporer Kevin Dunn dalam bukunya yang terkenal Imagining the Congo. Definisi sederhananya, Kevin Dunn mengingatkan kita bahwa sebuah negara itu jangan cuma mau disetir atau didefinisikan oleh kemauan negara lain. Negara yang punya harga diri harus punya agensi, alias keberanian dan kekuatan untuk membentuk identitas dan menentukan nasibnya sendiri di panggung dunia. Bukan cuma jadi pion yang pasrah digeser-geser dalam papan catur politik internasional. Nah, Indonesia hari ini punya modal besar untuk menjadi pivotal power, kekuatan poros yang punya daya tawar tinggi. Kita tidak lagi sekedar mengikuti arus global. Coba lihat datanya. Pertama, negara kita menguasai cadangan nikel global. Kedua, di tengah dunia yang sedang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi kita masih konsisten bertahan di angka 5% lebih. Dengan model inilah, Presiden Prabowo datang ke Eropa bukan untuk belanja biasa atau minta belas kasihan. Langkah tersebut adalah pertukaran strategis yang setara. Inilah bentuk nyata dari politik bebas aktif yang bukan cuma jargon di buku sejarah, tapi instrumen yang dapat memproduksi hasil nyata. Tapi bagaimanapun, pemerintah harus membutuhkan kritik jujur, bukan pujian membutakan. Teori Kevin Dunn mengingatkan bahwa kekuatan luar negeri sia-sia tanpa pembenahan dalam negeri pada 3 poin krusial. Pertama, alutsista versus kesejahteraan. Anggaran militer jangan mengorbankan hak dasar rakyat yang sedang kesulitan ekonomi. Kedua, industri hijau. Hilirisasi nikel tidak boleh merusak lingkungan dan menyengsarakan warga lokal demi narasi global. Ketiga, investasi. Tolak ketergantungan baru dan utang berkedok investasi melalui pengawasan ketat serta birokrasi bersih. Itulah yang kemudian kita harapkan.